Saya tahu Habib Rizik itu dulu, ya. Ini informasi off record kita aja. Saya tahu bahwa dia memang ditawari 1 triliun dan dia nolak. 1 triliun itu saya tahu. Di rumah siapa? Ditawari, saya tahu di rumah siapa. Di luar kita bicara beyond our rationality. Kita bicara tentang rasionalitas. Tentu kita memang memperkuat organ-organ persaudaraan. Itu yang paling penting. Kelompok-kelompok majelis-majelis seperti ini harus sebanyak mungkin. Karena apa? Ya kan? Karena dengan inilah kita menunjukkan kepada publik bahwa ada orang yang bertanggung jawab ketika kekuasaan yang satu lagi dia melakukan suatu proses decoy atau peruntuhan. Kita nggak bilang kita mau makar, enggak, decoy. Decoy itu karena apa? Karena tidak ada lagi kekuatan dia menahan. Ya kayak Sri Mulyani udah kayak orang gila sekarang. Menurut saya, ya seperti orang gila karena dikit-dikit udah nyari pajaknya dari mana? Dari knalpot, nyari pajak dari pemanis, dari semua mau dipajakin. Besok nanti tisu plastik udah, kan? Besok tisu dipajak lagi. Udah decoy, ini decoy. Nah ketika decoy, rakyat harus cari alternatif siapa yang bisa dipercaya. Yang kedua harus ada leadernya. Kalau nggak ada leader, nggak ada gunanya. Makanya saya selalu bilang kepada orang, selalu dalam tulisan saya membuat imam besar Habib Rizik. Saya tidak bilang imam besar EPI, nggak pernah saya tulisan saya itu. Coba lihat tulisan saya selalu bilang imam besar Habib Rizik, karena dia harus jadi imam besar buat semua orang. Karena leadership itu, leader dalam teori leader, orang kadang-kadang nggak ngerti, banyak nggak ngerti teori leader. Leader itu bukan cari massa, bukan cari rakyat. Nggak ada teorinya itu leader cari rakyat. Rakyat yang mencari pemimpinnya. Itu teori yang benar. Jadi kita harus ada perasaan mengalah. Kalau kita punya kelompok besar, ini besar ya. Saya kan ketemu dengan salah satu tokoh salafi yang besar di Indonesia, difasilitasi, saya ngobrol sama dia, dicondet lah sama teman yang bekas anggota DPR. Saya bilang, kalau kamu nggak mau ini apa namanya bersekutu, ya kan, nggak akan ada kekuasaan zalim bisa tumbang. Harus kuat, harus bersekutu, harus kuat. Nggak ada. Sekarang yang memang rakyat itu taunya pemimpin itu ya cuma Habib Rizik. Tentu yang lain-lain banyak. Kita bukan ini, tapi maksudnya yang pemimpin yang mengambil risiko. Ya, jadi kita ini gini ya, bapak-bapak ya. Seperti tadi Novel Baswedan, ini nggak sembarangan orang ini. Karena apa? Karena dia menerima sampai matanya buta itu nggak gampang itu. Itu proses dirinya menjadi orang itu luar biasa. Sama seperti Habib Rizik diasingkan, in exile. Kita harus menghormatin dia. Ya, saya tahu Habib Rizik itu dulu, ya. Ini informasi off record kita aja. Saya tahu bahwa dia memang ditawari 1 triliun dan dia nolak. 1 triliun itu saya tahu. Di rumah siapa? Ditawari, saya tahu di rumah siapa. Ditawari 1 triliun Habib Rizik ini. Ditolak sama Habib Rizik. Jadi dia udah menolak suatu kemewahan, ya, menolak juga suatu mendapatkan juga suatu penderitaan. Dia diasingkan. Nah, kita harus menjaga dia. Kalau kita bilang kamu imam besar kami, maka kita menjaga dia. Dia juga harus tahu bahwa dia harus tetap dalam keadaan berjaga-jaga. Nah, itu yang kita bilang sebagai what it to be done. What it to be done. Jadi akal kita yang berpikir. Tapi beyond rasional tadi yang saya cerita dengan Bung Fahmi dan Bung Novel, ini Allah mungkin ngasih jalannya dari coronavirus ini. Ini yang kita nggak tahu. Ya saya ngikutin gerakan perangnya Amerika dengan Cina ini ya. Misalkan seperti isu Uyghurs. Isu Uyghurs ini digalang oleh Barat. Walaupun faktanya ada, ya kita sedih dengan, tapi digalang. Ya. Tapi nggak bisa juga orang membuat Cina ini goyah. Nggak bisa. Perang dagang antara Cina dengan Amerika bertahan juga Cina. Nah tapi tiba-tiba Allah menurunkan ini. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu misalkan cerita tentara gajah kalah dengan burung ababil, ya itu mungkin burung ababil itu dulu yang bawa bakteri kolera dan lain-lain itu.
Itu yang mungkin nggak tahu di sini, mungkin banyak ahli agama yang saya juga pengen belajar, karena kita nggak bisa lagi cuman rasionalitas. Karena kalau kita misalkan berpikir kenapa ya kita nggak bisa menang-menang ini, nah itu kan, itu memang ngelawan oligarki itu, melawan oligarki hanya sejarah kenabian yang bisa dicontoh, nggak ada sejarah lain. Sejarah kenabian. Sejarah kenabian itu apa? Sejarah kenabian itu adalah sejarah perjuangan ideologis yang dia itu kekuatannya itu cuman iman. Dimulai dengan iman, kepercayaan. Kalau kita lihat yang lain-lain, kekuatan oligarki ini, gimana menerobos oligarki ini? Partai dia beli, ormas beli, media beli, apa yang nggak dia bisa beli? Beli semua. Nah, nggak bisa. Yang bisa ngelawan ini memang cuma kekuatan ideologis. Dan itu mudah-mudahan Allah memberi jalan, karena kita mengorganisasikan diri, kemudian Allah memberikan kekuatan mungkin melalui azab ya kepada rejim Cina ini, yang mudah-mudahan rejim Cina runtuh ya. Kemudian Indonesia terbebas dari cengkraman rejim. Itu yang mungkin saya sebagai pemikir berharap yang terjadi dalam waktu 3 dan 6 bulan ke depan. Mari bayangkan sejenak, Anda ditawari uang sebesar 1 triliun rupiah. Ya, 1 triliun. Angka yang bahkan sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dengan uang sebesar itu, Anda bisa memiliki segalanya. Rumah mewah, mobil sport, liburan keliling dunia, bahkan cukup untuk memastikan hidup nyaman tanpa bekerja lagi seumur hidup. Tapi ada satu syarat, Anda harus diam. Anda harus berhenti menyuarakan apa yang Anda yakini sebagai kebenaran. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menerima tawaran itu demi kenyamanan materi? Ataukah Anda akan tetap teguh pada prinsip meskipun artinya Anda harus menolak kekayaan yang luar biasa besar? Inilah pilihan yang konon dihadapi oleh Habib Rizik Syihab, seorang tokoh yang selama ini dikenal sebagai sosok kontroversial, namun juga dihormati oleh banyak orang karena ketegasan beliau dalam menyuarakan kebenaran. Beliau ditawari uang sebesar 1 triliun rupiah oleh pihak tertentu dengan syarat beliau berhenti berbicara tentang kebenaran. Dan apa reaksi beliau? Beliau tolak mentah-mentah, tanpa ragu, tanpa basa-basi. Alasannya sederhana, demi terus bisa menyuarakan apa yang diyakini beliau sebagai keadilan dan kebenaran. Sekarang mari kita renungkan. Di era di mana banyak tokoh publik mudah goyah oleh godaan materi, jarang sekali kita melihat seorang yang rela menolak tawaran sebesar itu demi mempertahankan prinsip. Bukan hanya sekadar prinsip, tapi sebuah keyakinan bahwa suara kebenaran tidak bisa dibeli, tidak bisa dikompromikan, apalagi dijual. Ini bukan soal jumlah angka 1 triliun, ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Ini adalah tentang harga diri, ini tentang idealisme, ini tentang komitmen untuk tetap tegak berdiri di atas prinsip meskipun badai datang dari segala arah. Ini adalah contoh nyata bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tak ternilai harganya, prinsip, kehormatan, dan kebenaran. Banyak orang mungkin berkata, ini cuma cerita, mana ada orang yang rela menolak uang sebesar itu. Tapi jika kita mau membuka mata dan hati, kita akan melihat bahwa Habib Rizik telah menunjukkan sesuatu yang langka di dunia ini, yaitu keteguhan hati. Beliau tidak peduli seberapa besar godaan yang diberikan, karena bagi beliau kebenaran jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia. Dan tahukah Anda, keputusan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Di tengah tekanan politik, hinaan, bahkan tuduhan yang seringkali tak berdasar, Habib Rizik tetap berdiri tegak. Beliau tidak gentar, tidak surut, apalagi menyerah. Justru Habib Rizik semakin kuat, karena bagi beliau, perjuangan ini bukan tentang popularitas atau kekuasaan. Ini adalah tentang membela nilai-nilai yang benar, meskipun harus mengorbankan kenyamanan pribadi. Kejadian ini mengingatkan kita pada sebuah pepatah lama, yaitu jika engkau ingin tahu siapa seseorang yang sebenarnya, lihatlah bagaimana dia bertindak ketika dihadapkan pada pilihan sulit. Dan dalam kasus ini, Habib Rizik telah menunjukkan kepada kita semua bahwa ada orang-orang yang masih bisa bersedia berdiri di garis depan meskipun dunia mencoba menawarkan segala kemewahannya untuk membuat mereka mundur.
Dan tentu saja kita tidak bisa menutup mata bahwa sosok Habib Rizik sendiri adalah figur yang sangat polarisasi. Ada yang mencintai beliau dan ada juga yang membencinya. Tapi satu hal yang tidak bisa disangkal yaitu keteguhan prinsip beliau patut diacungi jempol. Habib Rizik telah menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal dalam hidup yang lebih penting daripada uang, yaitu integritas, kehormatan, dan komitmen untuk terus menyuarakan kebenaran.